Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Aprilian dari kelas 12 IPA 1, absen 23. Saya akan membacakan cerpen berjudul Rumpelstiltskin karya The Brothers Grimm. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemintal jerami yang memiliki anak yang cantik jelita. Sepanjang hidupnya, mereka hidup dalam kemiskinan. Suatu hari, ayahnya pergi menemui sang raja, dan agar membuat dirinya terlihat penting di mata sang raja, dia berkata, "Yang mulia, saya memiliki seorang gadis yang bisa memintal jerami menjadi emas." Dengan tenang sang raja menjawab, "Sungguh, keterampilan yang memukau. Jika memang putrimu sehebat yang kau katakan, besok bawalah dia ke istana, dan akan kuuji sendiri kemampuannya." Keesokan harinya, putrinya datang ke istana dan segera dibawa oleh sang raja menuju sebuah ruangan yang penuh dengan jerami. Kemudian dia diberikan alat pemintal. "Mulailah bekerja. Jika sampai besok pagi kau belum juga memintal jerami menjadi emas, maka kau harus mati," perintah sang raja. Mendengar hal itu, tubuhnya menjadi lemas. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana caranya memintal jerami menjadi emas. Dia pun semakin putus asa dan mulai menangisi nasibnya. Namun tidak lama kemudian pintu ruangan terbuka dan datang seseorang yang bertubuh kerdil, yaitu kurcaci. Dia berkata, "Selamat malam, Nona pemintal jerami. Kenapa Anda menangis?" "Malangnya nasibku," sahutnya. "Aku harus memintal jerami menjadi emas, sementara aku tidak mengetahui bagaimana caranya." "Apa yang dapat kau persembahkan padaku jika aku berhasil melakukannya?" tanya manusia kerdil tersebut. "Akan kuberikan kalungku padamu," jawabnya. Manusia kerdil itu mengambil kalungnya dan mulai memintal jerami satu persatu. Ajaibnya, setiap kali dia memutar alat pemintal, jeraminya berubah menjadi emas. Diulanginya proses tersebut sepanjang malam sampai seluruh ruangan berubah menjadi emas. Saat fajar menyingsing, sang raja tiba di sana, dan ketika dilihatnya tumpukan emas yang berserakan, hatinya sungguh gembira. Alih-alih puas dengan semua itu, sang raja menjadi semakin serakah. Dibawanya gadis pemintal jerami tersebut ke ruangan lain yang berisi lebih banyak jerami. Lalu dia menyuruhnya memintal seluruh jerami tersebut jika dia masih menyayangi nyawanya. Gadis itu pun kembali merasa tak berdaya dan menangis. Ketika pintu dibuka, si manusia kerdil muncul lagi dan bertanya, "Apa yang akan kau persembahkan padaku jika aku berhasil memintal semua jerami tersebut menjadi emas?" "Cincin di jariku," jawabnya. Manusia kerdil itu lalu mengambil cincinnya dan mulai memintal semua jerami di sana. Keesokan harinya, seluruh ruangan dipenuhi oleh emas yang berkilauan. Melihat pemandangan indah tersebut, hati sang raja senang bukan kepalang, namun tetap saja dia merasa kurang dan membawa gadis itu ke ruangan lain yang lebih besar dan memerintahnya, "Pintal semua jerami di sana dalam waktu 1 malam. Kali ini, jika kau berhasil melakukannya, akan kujadikan kau istriku." Walaupun dia hanyalah seorang pemintal jerami, batin sang raja, "Aku tidak akan pernah mendapatkan istri yang lebih kaya darinya di dunia ini." Ketika dia sendirian, manusia kerdil datang untuk ketiga kalinya dan bertanya, "Apa yang akan kau berikan padaku jika aku memintal semua jerami ini untukmu?" "Tidak ada lagi yang dapat kuberikan padamu," sahut gadis itu. "Kalau begitu, berjanjilah, jika kau menjadi ratu, maka berikan anak pertamamu padaku." "Entah kapan hal itu akan terjadi, kan?" pikirnya. Karena tidak tahu lagi bagaimana caranya keluar dari kemalangan ini, dia pun menyetujuinya
Kemudian manusia kerdil itu mulai meminta lagi. Saat sang raja datang pada pagi harinya dan melihat semua sesuai dengan keinginannya, dia pun menikahi gadis pemintal jerami dan menjadikannya sang ratu. Setahun kemudian, mereka memiliki seorang anak dan dia sudah lupa dengan janjinya pada sang kurcaci. Namun tiba-tiba sang kurcaci datang ke kamarnya dan berkata, "Aku datang untuk menuntut janjimu." Sang ratu terkejut dan takut setengah mati. Dia menawarkan seluruh kekayaan di kerajaan jika dia bersedia tidak mengambil anaknya. Namun sang kurcaci tetap berkata, "Tidak, bagiku makhluk hidup lebih berharga dibanding seluruh kekayaan di dunia ini." Kemudian sang ratu menangis terseduh-seduh. Sang kurcaci mengasihaninya. "Akan kuberikan waktu 3 hari. Jika sampai hari itu kau mengetahui namaku, maka aku tidak akan mengambil anakmu." Sepanjang malam sang ratu pun memikirkan seluruh nama yang pernah didengarnya. Dan dia mengirimkan seorang utusan untuk mencari tahu nama yang ada di seluruh pelosok negeri. Ketika sang kurcaci datang keesokan harinya, dia mulai menyebutkan daftar nama yang telah diperolehnya, dimulai dari Kaspar, Melchior, Balthazar. Namun setiap kali dia menyebutkan nama, sang kurcaci hanya berkata, "Itu bukan namaku." Pada hari kedua, dia menanyakan nama-nama orang yang ada di sekitar kerajaan. Lalu disebutkannya nama-nama yang terdengar tidak lazim kepada sang kurcaci. "Apakah namamu Shortrips atau Shipsengs atau Pacalek?" Namun dia tetap menjawab, "Itu bukan namaku." Pada hari ketiga, utusannya datang kembali dan berkata, "Maaf yang mulia, saya tidak berhasil menemukan nama yang baru. Namun saat saya pergi ke gunung di ujung hutan, saya menemukan sebuah rumah mungil di sana. Di depan rumah tersebut ada api unggun yang menyala. Di sekitarnya, seorang manusia kerdil sedang melompat-lompat dengan satu kaki sembari berteriak, 'Hari ini aku berpesta, besok aku bergembira. Aku akan mendapatkan anak sang ratu.' Senangnya tidak ada yang tahu bahwa Rumpelstiltskin adalah namaku." Hati sang ratu gembira tidak terkira saat dia mendengar namanya. Tidak lama kemudian, sang kurcaci datang dan bertanya, "Nah ratu, siapakah namaku?" Mulanya dia berkata, "Apakah namamu Konrad?" "Bukan." "Apakah namamu Harry?" "Bukan." "Atau mungkin namamu Rumpelstiltskin?" "Pasti iblis yang telah mengatakannya padamu," teriak sang kurcaci. Dengan marahnya, dia mengatakan kakinya dengan keras ke lantai, sehingga seluruh tubuhnya masuk ke dalam tanah. Sejak saat itu, ratu tidak pernah lagi melihatnya. Selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.